Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktik coaching. Saya di sini berperan sebagai coach dan Bu Laili sebagai coach. Kita mulai dari sekarang. Baik, selamat siang Bu Deska. Apa kabarnya? Sehat? Selamat siang Bu Lili, Alhamdulillah sehat. Bu Lili sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oh ya, gimana? Kemarin ngechat, katanya ingin ngobrol. Nah, ada yang direfleksikan. Benar begitu? Iya Bu, saya ingin curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi, butuh teman untuk diskusi. Oh, begitu ya. Boleh. By the way, apa sih yang ingin didiskusikan dan direfleksikan Bu Deska? Begini Bu, terkait tugas seorang guru yang pada hakikatnya dalam menuntun anak untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan, salah satunya adalah menuntun laku mereka agar lebih baik. Nah, dari sini saya berusaha memperbaiki laku murid dengan mengatasi masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada pelaksanaan segitiga restitusi ini, saya merasa anak sudah mempunyai itikat baik untuk memperbaiki kesalahan mereka dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah mereka buat. Namun, pada kenyataannya kadang ada beberapa murid yang belum bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat dengan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini yang membuat saya bingung dan merasa apakah ada yang masih kurang dalam tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Oh, begitu ya. Jadi kalau bisa saya tangkap itu sebenarnya Bu Deska sudah melakukan tahapan segitiga restitusi dengan baik, namun masih belum begitu efektif untuk beberapa murid karena mereka masih saja mengulangi kesalahan yang sama. Jadi konfliknya di sini ya Bu Deska ya, Ibu merasa mungkin ada yang kurang dalam tahapan restitusi yang Bu Deska lakukan. Seperti itu. Iya Bu, betul sekali. Ketika melakukan segitiga restitusi, saya pikir saya sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Dan mereka juga terlihat menyesali perbuatan mereka. Contohnya ini ya, ketika ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas, maka saya akan memanggil mereka. Ya, baik. Berarti di sini Bu Deska sudah melakukan proses segitiga restitusi dengan baik. Ada yang berhasil, tapi ada yang juga belum berhasil. Nah, dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang ingin Bu Deska dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi atau cara yang efektif bagaimana agar segitiga restitusi yang saya lakukan dapat berhasil sehingga anak dapat menyadari dan belajar dari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, oh begitu ya. Sekarang, menurut pengamatan Bu Deska, dari proses segitiga restitusi yang sudah dilakukan, mana yang dikatakan berhasil atau yang dikatakan berhasil itu seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, proses segitiga restitusi yang saya lakukan berhasil ketika anak menyadari apa yang mereka lakukan salah, kemudian memperbaiki kesalahan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka kembali. Itu Bu. Oke, berarti di sini ada 3 kriteria keberhasilan ya dari segitiga restitusi yang Bu Deska lakukan. Nah, kemudian jika dari kriteria itu tercapai nilai 10, kira-kira kalau sekarang kondisi siswa Bu Deska itu berada di posisi mana? Jika menggunakan 1 sampai 10 dalam pencapaian kriteria keberhasilan segitiga restitusi yang Bu Deska lakukan. Kalau itu saya rasa ada di posisi 6 sepertinya Bu. Karena saya rasa murid-murid sudah menyadari kesalahan mereka dan mereka juga sudah berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya ketika anak berbuat kesalahan mengecek teman, mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan melanggar keyakinan kelas. Dan mereka juga sudah berusaha memperbaiki kesalahan mereka dengan meminta maaf. Namun kadang ada beberapa anak yang kembali melakukan kesalahan yang sama lagi.
Nah, baik. Lalu setelah ini, Bu Deska ingin meningkatkannya menjadi angka berapa? Tadi kan di angka 6 ya. Nah, setelah diskusi ini, kira-kira ingin di angka berapa? Atau mungkin dalam jangka waktu tertentu menurut Ibu mau jadi angka berapa? Ditingkatkan ke angka 9 mungkin Bu. Jadi selain menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka, mereka juga belajar dari kesalahan mereka sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Nah, bagus sekali Bu Deska. Dari pengamatan Bu Deska, apa yang bisa Bu Deska lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya rasa selama ini saya belum melakukan tindak lanjut yang optimal setelah proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi saya berpikir untuk mengoptimalkan tindak lanjut setelah proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Berarti di sini Bu Deska ingin lebih fokus pada tingkat lanjut ya, yang akan dilakukan setelah proses segitiga restitusi. Nah, melakukan tindak lanjut itu pastinya tidak mudah, pasti akan ada hambatan yang muncul. Nah, kira-kira hambatan yang muncul itu seperti apa? Saya kira untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, ada pihak lain yang perlu kita libatkan. Nah, hambatannya adalah bagaimana kita dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Sepertinya Itu ya. Ya, kemudian apa yang akan Bu Deska lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kira-kira bagaimana Bu Deska dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak luar atau pihak lain agar tujuan yang Ibu Deska harapkan itu dapat tercapai? Yang pertama yaitu melakukan komunikasi dengan pihak lain yang harus dilibatkan terkait masalah yang dihadapi. Kemudian berdiskusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, ketika kita menghadapi anak yang datang terlambat karena bangun kesiangan, kita mungkin butuh kerjasama dengan orang tua untuk dapat membangunkan anak tersebut lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Jadi saya akan mengkomunikasikan masalah anak tersebut dengan orang tua, kemudian berdiskusi dan berkolaborasi bagaimana caranya agar anak tersebut tidak datang terlambat lagi. Nah, bagus sekali Bu Deska langkah-langkahnya. Nah, sekarang kira-kira rencana apa yang Bu Deska lakukan terkait tindak lanjut segitiga restitusi itu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan? Rencananya mau seperti apa? Saya pikir dengan mengoptimalkan tindak lanjut segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, seperti contohnya dengan selalu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian mengoptimalkan jurnal observasi sikap dengan menambahkan tindak lanjut yang akan saya lakukan, kemudian pihak mana yang akan saya libatkan dalam proses tindak lanjut ini, dan kolaborasi dengan guru BK pastinya. Nah, dari rencana yang akan Bu Deska lakukan ini, kira-kira adakah tidak prioritas yang akan Bu Deska laksanakan terlebih dahulu, sehingga rencana yang Bu Deska lakukan ini akan berhasil? Saya kira ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan guru BK dari diskusi terkait segitiga restitusi ini, kemudian berkolaborasi dalam melakukan tindak lanjut. Setelah itu yang tidak kalah penting adalah mendokumentasikan apa yang sudah saya lakukan dalam jurnal observasi, sehingga saya tahu perkembangan murid dan bisa memutuskan apa yang selanjutnya dilakukan lagi sebagai tindak lanjutnya. Begitu ya. Lalu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan rencana yang sudah Bu Deska susun itu? Besok sepertinya saya bisa langsung menghubungi guru BK untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Kemudian untuk mengoptimalkan tindak lanjut bisa saya mulai dari besok juga, karena kebetulan saya mengajar di kelas 7A yang kemarin ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR dan sudah saya lakukan segitiga restitusi, sehingga saya dapat melihat respon mereka setelah proses segitiga restitusi tersebut dan tindak lanjut apa yang akan saya lakukan berikutnya. Dan di pertemuan berikutnya saya juga dapat mengetahui apakah rencana tindak lanjut yang saya rencanakan berhasil atau tidak. Kira-kira 1 minggu Bu Leli. Oh, berarti rencananya itu 1 minggu ya. Kita bisa ngobrol lagi untuk mendengar keberhasilan Bu Deska ya terkait tindak lanjut segitiga restitusi yang akan Bu Deska lakukan. Semoga apa yang Bu Deska rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bu, semoga dengan tindak lanjut yang saya rencanakan siswa akan belajar dari kesalahan yang dilakukannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Iya, amin, amin. Nah, yang tidak kalah penting dari sebuah rencana adalah komitmen. Nah, di sini kira-kira Bu Deska komitmennya apa terhadap aksi yang akan dilaksanakan? Komitmen saya sebenarnya agar bisa menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik yaitu menuntun anak, salah satunya untuk memperbaiki laku anak. Nah, salah satunya agar mereka dapat menjadi pribadi yang menyadari, kemudian memperbaiki dan belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Gitu, Bu. Oh ya, bagus sekali Bu Deska, komitmen yang luar biasa. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa kadang semangat untuk komitmen itu naik turun, G. Nah, untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu Deska buat itu, kira-kira Bu Deska membutuhkan bantuan dari siapa untuk menjaga komitmen itu? Butuh support dari rekan sejawat, terutama guru BK, karena mereka yang biasanya menangani masalah anak. Lalu dari kepala sekolah yang bisa menjadi pembimbing serta rekan guru dalam satu komunitas maupun komunitas praktisi, karena pastinya dengan banyak sharing dengan orang lain akan menambah wawasan dan praktik baik. Oh, begitu ya. Wah, diskusinya mantap sekali, Bu. Kira-kira setelah diskusi ini, tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Eh, saya akan melaksanakan rencana yang tadi sudah saya rencanakan, lalu membiasakan diri untuk berdiskusi dengan rekan jika menghadapi permasalahan, serta berkonsultasi dengan orang yang tepat. Oh, baiklah. Jadi, coba kita review sebentar hasil dari diskusi kita kali ini. Menurut Bu Deska, apa yang Ibu Deska dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Saya ucapkan terima kasih Bu, karena dengan diskusi ini saya bisa menemukan potensi dalam diri saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya merasa lebih tertantang dan bersemangat jika menghadapi masalah. Bukan berarti tidak ada solusi, pasti akan ada solusi dari setiap masalah. Dan yang paling saya rasakan manfaat dari diskusi ini adalah saya bisa menemukan cara untuk lebih mengeksplor tentang pelaksanaan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif. Wah, selamat ya Bu, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Dan jangan lupa hubungi saya ya Bu kalau butuh support. Siap Ibu, terima kasih banyak Bu Leli. Iya, oh ya itu jam bel masuk kelas sudah terdengar. Mari kita kembali ke ruang guru Bu. Ibu, begitu praktik coaching dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Perlu Bu gantian Leli. apa tidak nggih Bu? Perlu gantian apa tidak? Apa sudah cukup? Gantian. Yang sekarang Bu Lelinya yang jadi coach. Bu Deskanya Saya yang jadi coach, Bu Deska jadi coach. iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailengan Atulada Isna ini dan rekan saya Bu Deska Stianur Laila. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan tujuan untuk mencari atau berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Monggo. Kita mulai. Selamat siang Bu Deska. Selamat siang Bu Leli, bagaimana, ada yang bisa dibantu? Ya, begini Bu, saya ada keperluan dengan Ibu, ada yang ingin didiskusikan. Apakah Ibu sekarang ada waktu? Oh iya, sekarang saya kebetulan sedang free, boleh banget. Ayo, gimana kalau kita sekalian jalan-jalan ke taman? Kalau duduk di taman mungkin biar lebih segar suasananya. Oke, setuju Bu. Ayo kita ke taman. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira topik apa nih yang mau didiskusikan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Deska sudah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Begini Bu, saya ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Wah, menarik sekali seperti ini topiknya. Apa ini yang mau kita perbincangkan Bu Leli?
Ya, jadi seperti ini Bu, di kelas saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin kan setelah sumatif nilai yang diperoleh murid-murid kok rendah sekali ya. Padahal ketika pelajaran saya sudah berusaha mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid. Harapannya yang mereka bisa menguasai materi dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, sederhananya saya ingin berdiskusi dengan Ibu Deska tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya gunakan untuk pertemuan minggu depan dengan melihat hasil pembelajaran berdiferensiasi pertemuan sebelumnya. Gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau bisa saya tangkap di sini, Bu Leli sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, namun ketika sampai pada asesmen, Bu Leli merasa apa yang Bu Leli lakukan masih belum optimal karena nilai yang diperoleh murid masih rendah ketika mengerjakan tes sumatif, begitu ya? Ya, jadi saya ingin lebih mengeksplor lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Begitu. Oke, saya sudah menangkap apa yang Ibu harapkan. Lalu dari diskusi kita ini kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Bu Leli capai apa? Indikatornya mungkin saya lebih bisa mengeksplor lagi ya strategi pembelajaran diferensiasi yang mungkin lebih variatif yang besok bisa saya terapkan di pertemuan berikutnya. Menarik sekali. Jadi karena Ibu sudah praktik langsung di kelas dan ingin lebih mengeksplor lagi, nah sekarang kesempatan apa yang sedang Ibu miliki kok ingin lebih mengeksplor lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya rasakan sih sekarang adalah momen yang pas untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi sekarang kan di sekolah sudah pakai kurikulum merdeka, ya kan? Betul sekali. Lalu dari praktek pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan, Ibu Leli merasa sudah di posisi mana? Kalau misalkan pembelajaran diferensiasinya itu sudah menurut Bu Leli sudah berhasil, itu nilainya 10, Bu Leli sekarang sudah di posisi yang keberapa? Kalau itu saya rasa di posisi 7 ya Bu, ya di posisi angka 7. Angka 7 itu posisi yang seperti apa? Menurut saya di angka 7 karena saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi sebelumnya, kemudian saya ambil data dari pemetaan kebutuhan murid. Nah, tapi kok saya rasa belum maksimal ya. Oke, nah tadi sudah di angka 7. Nah, setelah diskusi ini, Bu Leli ingin meningkatkan menjadi berapa? Angka 8 deh. Kalau angka 8 berarti pencapaian Bu Leli seperti apa? Minimal kalau angka 8 kan pasti kan ada peningkatan ya. Nah, jadi ada peningkatan proses pembelajarannya mungkin dengan menambahkan asesmen yang lebih variatif seperti itu. Oh ya. Berarti Bu Leli ingin meningkatkan ke angka 8 dengan assessment tadi seperti yang masalah yang Bu Leli hadapi tadi kan ya. Di sumatifnya nilai anak masih rendah. Jadi dengan diskusi ini Bu Leli berharap bahwa anak akan bisa melaksanakan sumatif dan mendapatkan nilai yang lebih baik gitu nih. Jadi pasti kan ada hambatan ya Bu Leli ya. Menurut Bu Leli hambatannya apa? Pasti akan ada hambatan. Menurut saya hambatannya pasti akan butuh waktu yang lebih ekstra untuk menyiapkan skenario yang berisi assessment yang bervariatif. Lalu juga butuh referensi yang lebih banyak untuk mendesain assessment yang variatif itu, Bu. Betul. Jadi hambatannya menurut gue adalah waktu persiapan yang butuh waktu banyak karena diferensiasi itu dan juga referensi untuk mendesain assessment tersebut ya. Iya, betul. Nah, sekarang dari hambatan yang sudah Ibu temukan tadi, kira-kira apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk menjadikannya sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Itu meningkatkan angka mungkin terkait waktu untuk persiapan, saya akan memanfaatkan waktu luang ketika tidak mengajar untuk mempersiapkan rencana pembelajaran, karena selama ini yang saya gunakan ketika waktu luang itu hanya untuk ngobrol dengan teman-teman dan ya jadi waktunya sia-sia. Lalu kalau referensi mungkin lebih memanfaatkan PMM ya Bu.
mantap sekali solusinya Bu Leli. Nah, dari solusi yang tadi pastikan sudah jadi ada rencana ya, rencana yang nyata yang akan Bu Leli lakukan. Bu Leli sudah mempunyai rencana lainnya. Kalau rencana sih saya pengennya untuk buat waktunya nggak sia-sia itu saya buat time schedule dalam 1 minggu ya. Artinya jam kosongnya ada berapa jam, jadi kita digunakan untuk mempersiapkan RPP. Kemudian terkait PMM mungkin memperdalam lagi materi tentang pembelajaran diferensiasi. Oh ya, kemarin saya dengar Bu Ayu itu sudah melakukan aksi nyata di PMM dan juga beliau sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya bisa diskusi dengan Bu Ayu juga, Pak ya. Betul sekali Bu Ayu tadi, Bu Ayu, Bu Leli. Tadi Bu Leli sudah akan membuat time schedule pribadi, kemudian memanfaat PMM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Nah, di sini ternyata Bu Leli punya teman sejawat yang sudah melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bu Leli bisa berbagi praktik baik, bisa sharing, dan bisa mendapatkan pencerahan ya atau ide dari hasil sharingnya Bu Leli dengan Bu Ayu begitu. Sekarang dari rencana itu apakah ada prioritas yang akan segera Bu Leli? Kalau prioritas sih ada. Mungkin saya lebih mendahulukan diskusi dengan Bu Ayu dulu apa ya. Nanti baru membuat time schedule dan sambil memperdalam PMM. Bagus-bagus. Jadi diskusi dulu, setelah diskusi jadi Bu Leli tahu ya apa yang akan dilakukan. Nah, setelah tahu pasti kan ada strategi kan untuk melaksanakan apa yang sudah Bu Leli prioritaskan gitu. Kalau itu Bu Leli bisa share strateginya apa? Kalau itu strateginya mungkin saya diskusi dengan Bu Ayu dulu apa ya, menghubungi beliau terlebih dahulu karena beliau juga waktunya itu sangat sibuk, beliau juga ikut CGMP. Mungkin nanti saya WA dulu, kemudian menentukan waktu luangnya. Lalu kalau terkait dengan PMN mungkin kalau di rumah ada waktu ya saya bisa membuka PMN di rumah. Oke, baik. Lalu untuk dari rencana tersebut menurut Bu Leli ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya menurut saya itu saya bisa menambah wawasan baru tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi terutama dari hasil praktik baiknya Bu Ayu ya dalam menerapkan, lalu bisa lebih mengefektifkan waktu. Jadi waktu luang di sekolah itu tidak terbuang sia-sia dengan hanya mengobrol. Mungkin seperti itu sih Bu. Jelas sekali. Nah, oke. Jadi dalam menjalankan rencana pasti seperti yang sudah Bu Leli sampaikan juga pasti ada gangguan, ada hambatan. Nah, bagaimana cara Bu Leli mengantisipasi gangguan yang muncul? Saya akan kembali fokus ke tujuan awal ya. Saya ingin memperbaiki kualitas pembelajaran diferensiasi saya. Jadi ya komitmen dengan tujuan yang ingin dicapai. Tadi kan pengen naik angka 8, jadi ya itu harus fokus lagi. Mungkin itu sih Bu. Oke, menarik sekali. Sekarang terkait dengan komitmen yang Ibu miliki terhadap rencana yang sudah disusun. Mati? Oh. Gila. Maaf. Bu Leli ada gangguan keluar dari kita ulangi lagi nih dari kita bahas tentang komitmen Bu Leli untuk rencana yang sudah disusun tadi. Komitmennya ya saya berusaha meningkatkan apa yang sudah direncanakan supaya apa ya tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Mungkin itu sih komitmennya. Oke, ada yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu susun itu? Ya pasti tentunya ada bantuan dan support dari rekan sejauh terutama yang banyak melakukan praktek baik, kemudian juga dari kepala sekolah dan juga pengawas dan juga mungkin rekan sesama
Oke, berarti tadi berarti tadi butuh dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, Maaf Ibu guru-guru. Deska, Ini, Bu Leli, suaranya swing Yes. dan bergema. Enggih. Dia mohon Kebetulan maaf karena di dalam ruangan. enggih. Oke. Oke. Masih mendengar? Halo, cek Bu Leli. Terdengar? Terdengar. Oke, kita lanjut nih. Tadi kita kembali lagi ke rekan sejawat kepala sekolah yang menurut Bu Leli dapat mendukung komitmen Bu Leli dalam menjaga komitmen. Nah, sekarang dari hasil diskusi ini, menurut Bu Leli tidak lanjut yang akan Bu Leli lakukan terkait rencana yang sudah dirancang. Oke. Tindak lanjutnya mungkin tadi segera menghubungi Bu Ayu supaya dapat pencerahan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi karena beliau kan sudah praktek langsung ya. Jadi hasilnya mungkin bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian untuk PNM ya mungkin lebih mengeksplor lagi supaya tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Oke, betul sekali, mantap sekali Bu Leli. Sepertinya Bu Leli sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang sudah Bu Leli hadapi. Nah, sekarang menurut Bu Leli, apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Yang saya dapatkan sih jadi tambah bisa plong ya. Karena kan saya punya unek-unek, bingung punya masalah seperti ini kok tidak ada solusinya. Tapi setelah diskusi ini jadi saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dengan sharing-sharing dengan Bu Deska seperti itu. Oke, baiklah Bu Leli, selamat sudah memiliki gambar yang jelas dan jangan lupa hubungi saya lagi kalau memang ada masalah yang ingin di-sharing atau butuh support ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Deska sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing seperti itu. Sama-sama Bu Leli. Kayaknya jam istirahatnya sudah selesai. Kita kembali ke ruang guru Ibu. Ya, mari. Terima kasih Bu Deska ya. Mari kita kembali ke kelas. Terima kasih. Demikian Bunda Husna. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kendala. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, terutama yang melakukan praktik coachingnya di main room, karena memang ketika di bor banyak sekali terkendala ya Bapak Ibu ya yang melakukan di main room. Jadi waktu kita pun sudah berakhir jam 3 pas kelas B masuk dengan materi yang sama. Jadi hanya sedikit penguatan dari Bu Husna secara keseluruhan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika melakukan praktek coaching sudah sangat bagus dan sudah sangat luar biasa. Namun alangkah bagusnya jika yang dibahas itu adalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran, kemudian masalah-masalah sehari-hari yang Bapak temui di sekolah atau di kelas bersama anak-anak bersama guru-guru teman sejawat. Kemudian dalam segi teknik melakukan coaching sudah santai, Bu perhatikan hampir semua kelompok, artinya mungkin ini sudah kedua praktik coachingnya. Yang pertama hanya latihan coaching, yang kedua ini adalah praktiknya. Nah Bapak Ibu kemudian pada saat mengajukan pertanyaannya juga sudah mengarah hampir semua menggunakan alur Tirta, sudah sangat bagus. Kemudian pertanyaan sudah menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian satu lagi fokus kepada masalah, fokus kepada topik, bukan kepada situasi daripada si coach, tetapi seorang coach emang orang yang pintar menggali bagaimana kemampuan atau keinginan atau cita-cita daripada si coach. Nah, itulah coach namanya. Proses yang dilakukan adalah coaching.
Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak? Kalau tidak, baik, mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita di modul 2.3 sesi ruang kolaborasi praktek coaching sudah berakhir. Besar harapan Bu Usna apa yang sudah Bapak Ibu pelajari bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu dan di sekolah, terutama dalam mengatasi beberapa masalah. Jadi seorang coach itu bukan memberikan solusi tetapi hanya mengarahkan coachnya untuk menemukan solusi yang terbaik sendiri. Jadi bukan memberi solusi sekali lagi tetapi mengarahkan bagaimana yang menemukan solusi itu ada si coachnya sendiri. Nah, anak-anak juga bisa kita arahkan demikian di dalam menggali cita-citanya apa, kemudian keinginan belajarnya bagaimana. Jadi anak secara tidak langsung akan menyampaikan dengan leluasa kepada gurunya ketika melakukan coaching dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian. Bu Usna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.